Pak, terkait dengan penyaluran pembantu rumah tangga ini Pak, ini usaha ini sejak mulai kapan Pak ya? Udah hampir 30 tahun sudah kita melakukan upaya membantu ibu-ibu, mbak-mbak, mbok-mbok di desa-desa yang tidak punya pekerjaan. Kita antar ke kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, Batam, terutama yang banyak adalah ke Denpasar. Gitu. Ya. Ibu-ibu atau rata-rata usia mereka itu seberapa usianya? Usianya 17 sampai 60 tahun. Mereka kebanyakan dari janda-janda, kebanyakan dari mbak-mbak yang membutuhkan pekerjaan. Ada yang jadi babysitter, ada yang jadi asisten rumah tangga, ada yang kerja serabutan, ada yang jadi waitress, ada yang jadi suster ngerawat orang tua, ada satpam, ada yang serabutan laki, gitu, ada sopir juga. Tuh. Oh, jadi ada yang sopir? Ada. Maksud dari ibu-ibu itu ada yang sopir? Ada satu dulu pernah masuk, tapi banyak laki kalau sopir. Oh, gitu. Banyak laki, ya. Ya. Kira-kira sejak 30 tahun itu sudah berapa ribu karyawan sudah, maksudnya ya ibu-ibu itu yang sudah disalurkan? Sudah 450.000 jumlahnya semua, termasuk satpam, sopir, tapi banyak sedikit satpam, sopir itu sedikit. Yang paling banyak tuh asisten rumah tangga dan babysitter. Ya biasanya kalau seperti itu setelah artinya begini, mereka itu melalui pendidikan ya Pak ya? Ya, kita khusus untuk babysitter, suster kita latih. Asisten rumah tangga juga dilatih, cuma sekejap. Terutama seleksinya itu bagaimana perkembangan jiwanya, bagaimana komunikasinya, bagaimana dia sopan santunnya, etika, kemudian kondisi psikologinya, kondisi sosiologinya, banyak faktor yang harus kita selidiki. Apabila mereka normal, sehat, jujur, bisa kita telepon bos. Bos kita sudah tahu gambaran yang diminta. Gitu. Ibarat orang mesen sepeda motor, apa gitu. Misalnya Honda, Yamaha, Suzuki apa. Kita harus siapkan sesuai. Gitu. Kita menjodohkan di situ tugasnya, mencocokkan sesuai permintaan. Gitu. Ya, jadi ketika Pak salurkan itu ada perorangan atau juga misalnya satu apa gitu permintaannya banyak gitu ya? Enggak. Ya, ada juga kelompok, ada seperti kafe gitu, rumah makan, butuhnya kan banyak itu. Ya. Tapi yang sebagian besar tuh bapak ibu rumah tangga. Yang maaf aja kelasnya tuh banyak elit-elit, artinya orang yang mumpuni lah dari segi ekonomi gitu. Karena itu kami selalu nitip-nitip, karena namanya si rumah tangga itu kan masih banyak kekurangan. Kekurangan pengetahuan, kekurangan terutama ekonomi kan gitu. Beban ekonomi, beban apa namanya anak dia punya, suaminya nggak pernah ngirim, nggak pernah beri berita, di desa belum panen misalnya begitu. Nah kita drop di sini kita. Jadi 450.000 lebih sudah sekarang. Dari sejak 30 tahun lalu. Ya, selama 29 tahun sebenarnya, 29. Tapi ya anggap 30 lah. Sebenarnya dulu tahun 86 pernah bawa Surabaya, cuma waktu itu iseng-iseng. Akhirnya ya karena iseng-iseng kita tidak teruskan. Nah tahun 93 saya berpuasa, saya mau berate gitu ya. Ada wangsit dari orang tua, disuruh nyalurkan pembantu. Waktu itu saya rodok-rodok stres karena pegawai negeri gaji kan kecil. Terus naluri saya membeledak, bagaimana caranya? Konsultasi dengan kiai, konsultasi dengan sulingge, disuruh coba puasa. Nah, setelah saya puasa, datang wangsit begitu. Kamu kan pernah bawa pembantu Surabaya itu, teruskan. Nah setelah coba saya teruskan, tebal lumayan gitu, rezekinya lancar lah. Oh, jadi bisa bikin rumah, bisa dari Wangsit ini Pak ya? Bikin toko. Pak menekuni pekerjaan ini dari Wangsit ya? Ya, dari Wangsit. Gitu. Saya nggak tahu dulu saya harus kerja apa. Yang enak, yang saya senangi, yang saya sukai, yang ringan, yang menghasilkan 10 juta per hari, gitu ya permintaan saya. Tolong ya Tuhan, berikan saya jawaban malam ini ya Tuhan. Waktu itu malam itu udah ada pertama, ulang lagi. Nah entah keberapa itu datanglah malam-malam 1:30 kayak mimpi.
Kayak nyata seperti kakek saya marahi saya. Iya. Pagi-pagi jam 2 tuh saya sampai nggak bisa tidur sampai pagi. Saya tanya istri, nggak ada orang ribut. Dia marah-marah, beliau tuh. Terus, oh iya, dulu pernah bawa pembantu, baru saya sadar. Oh, waktu bawa pembantu ke Surabaya, dokter-dokter gitu kan, dosen-dosen, teman-teman di kampus, itu teman-teman Banjar juga, grup-grup Banjar Bali yang Surabaya. Terus dikasih ini, dikasih itu kan, oh ingat. Nah, coba kita masukkan iklan di Bali Pos, Nusa dan sebagainya. Pokoknya orang pesan sampai segini gitu. Telepon ke Banyuwangi langsung. Terus begitu saya ke desa-desa dapat bawa lagi ke sini. Pernah 2 kali langsung saya PP. Sering. Jadi ini bukan hanya terbatas pada orang Bali atau juga ada orang luar yang. Sejak kami masukkan di media massa koran. Itu ada yang dari Maluku mau jadi sampai ke Lampung yang lamar. Sekarang ini ada yang dari Aceh, ya, ada yang dari Makassar, Balikpapan, terus Irian Jaya, tapi orang Jawa itu, cuma dari Irian Jaya dia, cuma 1 aja pernah. Kalau yang banyak kan ini Jawa, Bali, Lombok, NTT, Papua lo namanya sekarang. Nah, itu yang banyak. Papua sekarang namanya. Ya dulu Irian Jaya, sekarang Papua. Oke. Baik. Tadi itu kan sampai di apa namanya? Batam ya, Pak ya? Di Batam pernah ngirim. Ya. Ada berapa yang kirim ke sana? Kira-kira ada 5. Ada 5. Ini toko Asaparis itu yang butuh babysitter waktu itu saya kirim. Ada 1 hilang di Jakarta. Mungkin dia linut, mungkin lihat apa keluarganya apa di situ, tinggal tasnya sampai Batam. Pernah itu kejadian ya. Terus selama ini Pak kan tidak baik-baik saja ya, artinya menyangkut kepribadian atau mentalitas para tenaga pembantu yang Pak salurkan ya. Ya, tidak terlepas juga ada yang mungkin bermental yang kurang bagus. Jadi ada ketidak selama ini ada masalah seperti itu timbul. Banyak masalah. Saya pernah dilapori polisi aja, hampir ditahan polisi aja 7 kali. Hampir ditahan Koramil 1 kali. Macam-macam tuduhannya. Tuduhannya apa kira-kira? Yang satu tuduhannya istri saya dijual. Tapi orang tuanya kan udah tahu saya ajak berangkat. Dia pun udah tahu hari Minggu waktu itu. Tapi Rebo kita berangkat, suaminya mah nggak tahu. Itu kejadian waktu di mana? Di Banyuwangi itu. Di Banyuwangi. Ya. Kalau di sini ada babysitter yang tidak kita salurkan. Lapor polisi, dibilang saya pengkhianat. Saya ajak anak bayi ke Polsek. Loh ini Pak polisi, buktinya dia tidak mau dengan anak. Kalau memang dia babysitter, kan daya tarik pada anak kan mau. Ini deh, ini kan gitu. Itu enggak sama sekali, nggak ada perhatian kepada anak, ada bayi. Bagaimana saya ngasih bos? Dia sendiri tidak passionnya itu tidak ada sama sekali gitu. Terus ketiga ada lagi orang laki-laki 3 orang main gitar, minta kerja serabutan. Suruh cuci mobil, ya tidur, main musik di atas. Suruh nyapu, namanya tenaga laki kan nyiram kebun kayak apa ya kayak. Main gitar lagi gitu. Ya sudah tak biarin. Begitu 4 hari lari dia kabur. Tahu-tahu dari Polsek nelpon. Kan laki-laki itu waktu itu bayar 300-an per orang. Gitu. Katanya saya menipu. Terus saya katakan di Polsek bahwa dia itu masih dalam tes. Harus dilatih, ya kan? Gimana loyalitasnya, gimana skillnya, gimana prestasinya, gimana jiwanya, sehat apa enggak. Baru 4 hari. Orang sini sampai 2 minggu, 3 minggu paling lama ada itu. Paling lama, tapi biasanya ya sehari 2 hari udah masuk ya. Kalau udah memang nasibnya dia emang nggak benar ya pasti cepat masuk. Seperti kerja itu komplainnya kepada Bapak seperti apa? Nah, pengguna juga sama. Ada etnis tertentu, suku-suku tertentu, ras-ras tertentu yang memang tidak bisa diajak musyawarah. Meskipun sudah ada aturan, ada perjanjian yang dia tanda tangani. Sejenis preman-preman, sejenis gimana, nggak enak ngomong dari ras tertentu itu ya. Jangan. Cuma daerah Denpasar Badung aja seperti orang Bali seperti itu. Kalau daerah lainnya sih enggak. Cuma yang banyak kejadiannya kan biasanya istri turis lokal biasanya.
Ya termasuk Cinameda, Manado, Ya. gitu. Tapi gak enak ngomong yang gitu ya. Soalnya ada yang tertentu yang kita tidak bisa diajak musyawarah. Sehingga sekarang kita blacklist gitu. Termasuk asal usul pembantu juga. Kalau pembantu itu asalnya dari daerah tertentu juga kita tolak karena sering terjadi kejadian. Ya, sering. Kalau di Banyuwangi apa saya ada 10 daerah yang tidak bisa kita terima, tapi pasti berani nerka dia, pasti tidak akan bagus. Gitu. Ibu dari mana? Saya dari daerah A. Pasti tidak mudah nih. Diterima oleh ibu istri saya. Terus dilatih dan sebagainya. Begitu akan masuk out. Saya tidak gitu udah dia. Jadi ada daerah tertentu di Bali juga ada daerah tertentu yang sering mencuri, ada daerah tertentu yang munafik, misalnya selingkuh dengan bos, ada etnis tertentu yang tidak mau bayar gaji, gitu ada itu. Etnis yang maaf aja seperti jadi memang susah lah kita ngomongnya gitu. Kenyataan memang sering terjadi gitu. Nah, syukurlah sampai sekarang aman. Dulu saya paling sering mengalami masalah. Ya, hingga saat ini kira-kira kalau model pembayaran mereka kalau misalnya ada yang memesan itu berapa kira-kira gajinya? Untuk saat ini gajinya 1,8 tiap bulan bersih. Makan, tidur, obat-obatan apa kalau dia sakit itu dibiayai bos. Itu kalau dihitung oleh Disnaker itu jumlahnya sekitar 5 jutaan itu total. Karena makan, tidur, itu total itu semua pendapatannya di atas UMR itu sebetulnya. Nah untuk yang babysitter itu agak tinggi. Gitu. Untuk suster rate-nya berapa kira-kira? Untuk babysitter yang baru masuk untuk bayi 3 juta. Untuk suster merawat orang tua sakit, jompo itu 2,5 juta. Ada yang mesan itu Pak ya? Kemana ininya? Pak kasih alamatnya aja. Enggak, kalau ada yang mesan, saya kasih dia peraturannya, perjanjian perjanjian ngambil pembantu itu ada perjanjian. Oh itu. Ya. Kalau nama usaha ini sendiri apa namanya? Yayasan Sosial Tenaga Kerja Sejahtera Berhasil. Jadi kalau ada bos datang, saya kasih informasi. Di mana uang jasa sekian, administrasinya, jasa administrasi, terus gajinya itu ada itu. Terus apabila pembantu minggat atau kabur tanpa izin atau dengan izin yang tidak dikembalikan yayasan tidak dapat ganti gratis. Kalau begitu kalau ada nanti yang pesan Pak, ada nomor HP-nya. Nomor HP, DP dulu. Karena begini, kalau nggak DP, Pak sebut aja nomor. Begitu siap, nggak jadi diambil. Kan malu kita dengan pembantu. Oh gitu. Ya, ke nomor berapa? Oh, nomornya 085 222 555 444. Ulangi Pak. 085 222 555 444. Dengan Bapak siapa? Dengan Nyoman Ledang Asmara atau Nikomang Sri Masih. Ya. Baik Pak. Baiknya saya imbau ini kepada Bapak Ibu konsumen dari Yayasan Sosial Tenaga Kerja Sejahtera Berhasil untuk hati-hati mendapatkan pembantu. Karena sekarang banyak sekali penyalur-penyalur yang tidak berizin, yang tidak lengkap, yang tidak menyaring dengan teliti. Sebab kalau sampai masuk pembantu sembarangan, bisa-bisa nanti maling atau sifat-sifat yang nggak benar nanti dan mengecewakan Bapak Ibu. Kalau bisa hati-hati karena pembantu itu di sini kami nyaring mereka, mensaring. Artinya kita selidiki gimana perilakunya. Kalau mereka kelihatan bibit-bibit malingnya kita out, kita pulangkan. Jangan bekerja, pulang aja. Nah di situ ada teknik-teknik jiwa. Misalnya ketika kita tanya, kamu kenapa keluar dari bosmu yang lama? Oh bos saya itu kurang ajar, saya ini. Itu udah tanda bahwa memang dia tidak benar itu. Belum lagi, gimana kamu asalnya mana? Sudah punya suami? Belum. Lihat anunya, kalau
Kalau beloknya ke kanan itu dia pasti bohong. Jadi bisa lihat psikologisnya. Dari gerak tubuh kita ya. baca. Oh, ini bohong, oh ini jujur gitu. Ya, bagus. Baik. Terus perilakunya lagi kalau dia datang nanya, Pak, mana sapunya? Bu, mana alat pelnya? Bu, apa yang harus saya kerjakan? Nah, itu bagus. Tapi kalau dia datang langsung tidur, lapar, makan, mandi, tidur, makan, gitu tuh ada yang begitu. Ada 7 tipe sebetulnya pembantu itu, kalau boleh saya jelaskan. Silakan. Yang satu tipe kentongan. Jadi pembantu rumah tangga yang tipe kentongan adalah pembantu rumah tangga apabila dikasih tahu baru jalan. Selesai duduk lagi dia. Setelah itu nanya lagi, bukan nanya, kasih tahu lagi. Sudah kamu ngopel Siti? Sudah. Setelah itu diam. Loh, Siti ini lanjutkan cuci piring. Setelah itu duduk lagi. Itu tipe kentongan. Ada tipe asmara. Sedikit-sedikit dirayu bosnya. Rayunya bukan hanya cinta suaminya atau enggak, tapi kadang-kadang, Bu, saya minta itu ya Bu ya, Ibu kan orang baik. Nah, itu ngerayu begitu. Nah, terus itu namanya tipe asmaran. Terus ada tipe maling. Nah, itu biasa tuh kena kleptomania. Terus ada lagi tipe yang paling bagus itu tipe abdi dalam. Artinya dia betul-betul tidak melihat gaji, tidak memperhitungan dari kerja. Nah, itu yang bagus. Ciri-ciri abdi dalam itu loyal dia, terbuka, kemudian riang, komunikasinya lancar, sehat jiwanya, gitu. Dan bisa berterima kasih, dia bersyukurnya tinggi sekali. Itu tuh yang bagus. Selalu dia nanya mana ini gitu. Oke, jadi kalau tipenya banyak, tipenya itu lagi yang 3 lagi, nanti kapan-kapan kita jelasin.